Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan membahas soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini adalah video bagian ke-21. Pada video ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan gaya dan juga berkaitan dengan kinematika ya. Oke, kita akan lihat dulu seperti apa soalnya. Tapi bagi teman-teman yang mau mencoba, silakan bisa pause dulu videonya lalu coba kerjakan dulu secara mandiri ya. Oke, kita akan lihat soalnya sebuah balok bermassa setengah kilogram atau 0,5 kilogram bergerak pada suatu lintasan horizontal yang diberi cairan oli sehingga balok merasakan gaya gesek yang bergantung pada kecepatan balok sesuai dengan persamaan F sama dengan minus kv pangkat 3/2. Ketika kecepatan balok tersebut sama dengan 4 meter per sekon, besar gaya gesek tersebut adalah negatif 2 newton. Kemudian gerakan balok hanya pada satu dimensi, yaitu X. Ketika balok pada titik asal X sama dengan 0 diberikan kecepatan awal ke kanan sebesar 9 meter per second. Pertanyaannya adalah jarak maksimum yang ditempuh balok adalah titik-titik meter. Oke ya, jadi seperti itu soalnya kita akan mulai dengan menggambarkan dulu untuk peristiwa yang terjadi seperti ini. Oke, ini sudah kita gambarkan. Jadi misalkan ya, ini si balok itu mula-mula ada di posisi X sama dengan 0 di sini. Kemudian dia diberi kecepatan awal ke arah kanan sebesar 9 meter per second. Kita tulis sebagai V0 di sini adalah 9 meter per second. Lalu pada suatu ketika kecepatannya pasti berkurang karena dia mendapatkan gaya gesek di sini ya. Dan berkurangnya kecepatannya menjadi berapa? Menjadi 4 meter per second. Nah, di sini pada saat 4 meter per second itu bekerja gaya gesek yang nilainya 2 newton ya, atau minus 2 newton, artinya ke arah kiri. Berarti di sini bekerja gaya gesek, kita misalkan gambarkan ke arah kiri, yang nilainya sama dengan F-nya sama dengan 2 newton. Jadi sepanjang gerakan ini akan muncul terus gaya gesek, di mana nilai gaya geseknya itu dipengaruhi oleh kecepatannya ya. Jadi dengan persamaan seperti ini, F sama dengan KV pangkat 3/2. Dan gaya geseknya itu berubah-ubah tentunya. Kemudian yang terjadi adalah balok ini akan terus diperlambat sehingga dia akhirnya berhenti. Nah, pertanyaannya adalah jarak maksimum yang ditempuh. Jadi S-max ya, dari posisi awal sampai posisi dia berhenti seperti ini. Oke, itu yang menjadi pertanyaan dalam soal ini. Kita disuruh mencari nilai S maksimumnya atau X maksimumnya ya. Karena kita pakai sumbu X, kita tulis saja di sini misalkan pakai X max seperti itu. X maksimumnya itu sama dengan berapa? Nah, sekarang soal ini sebenarnya bukan soal yang susah, tetapi di sini kita memerlukan sedikit, salah satu idenya ya, memerlukan sedikit kemampuan dalam matematika, khususnya itu kalkulus ya, karena di sini F-nya sebagai fungsi V. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari data yang lengkap dulu. Kita mulai dari kasus, kita mulai dari nomor 1, ini misalkan nomor 2 ya, posisi 2, ini posisi 3. Kita lihat di posisi 2. Pada saat di posisi 2, kita tahu data F dan data V, maka otomatis kita bisa mendapatkan nilai K ya. Jadi dari posisi 2 kita dapat F-nya itu sama dengan minus 2 newton. Padahal F itu nilainya adalah KV pangkat 3/2, minus KV pangkat 3/2. Nah, di sini F-nya saya gunakan huruf kecil. Jadi ini kita tulis minus KV pangkat 3/2 itu sama dengan minus 2. Minusnya bisa kita coret. Kemudian K, V-nya kita dapat 4. Diketahui di soal ya, V-nya 4 di sini. 4 pangkat 3/2 sama dengan 2. Nah, tinggal kita selesaikan nih. Biar mudah, 4-nya kita ubah ya. Jadi 2 pangkat 2, jadi K 2 pangkat 2 pangkat lagi 3/2 sama dengan nilainya 2. Kemudian 2 pangkat 3/2 itu kan kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi 2 dikali 3/2, maka pangkat 3 sama dengan 2. Oke, jadi K-nya kita dapatkan 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. Atau sama dengan 1/2-nya kita sederhanakan ya. Jadi 2 pangkat min 2 gitu boleh ya. 2 pangkat min 2 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 2. Itu sama aja, yang nilainya sama dengan 1/4. Nah, di sini kita dapat tuh nilai dari K sama dengan 1/4 atau 0,25. Artinya gaya geseknya atau F-nya itu bisa kita tuliskan minus 1/4 dikalikan V pangkat 3/2. Ini adalah persamaan untuk gaya geseknya. Lalu dari mana kita bisa mencari nilai X maksimum? Kita bisa mulai dari hukum kedua Newton, yaitu F yang bekerja, gaya penghambat di sini kan gaya gesek kan, F itu sama dengan M kali A. A di sini adalah perlambatan tentunya, tetapi kita akan coba menuliskan A-nya itu sebagai M dikalikan
dv/dt ya. MA itu kan turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Lalu di sini kita tidak punya data waktu sama sekali, maka kita akan mengubah yang bagian dv/dt ini dengan sedikit manipulasi ya. Tentu sudah dipelajari juga, banyak juga di video-video channel ini yang membahas bagaimana mengubah dv/dt itu menjadi bentuk yang lain, seperti yang akan kita lakukan di sini. Yaitu kita akan ubah dv/dt dengan menggunakan chain rule atau dalil rantai. Kita bisa ubah dia menjadi dv/dx ya. Kenapa kita pakai dv/dx? Karena kita tujuannya mencari x nanti, dv/dx kali dx/dt ya. Karena ini chain rule, berarti ini sama aja langsung dv/dt karena x sama x-nya ini sama ya. Maka kita bisa lihat lagi di sini dx/dt adalah turunan x terhadap waktu, turunan posisi terhadap waktu. Tidak lain adalah v itu sendiri. Jadi dx/dt itu adalah v. Berarti dv/dt bisa kita ubah menjadi v dikali dv/dx. Nah, seperti ini akhirnya kita dapatkan bentuk v dalam x. Karena kita akan mencari nilai x ya, bukan waktunya. Berarti kita bisa tuliskan apa itu f-nya? F-nya itu minus 1/4 v pangkat 3/2. Kita tulis di sini. Minus 1/4 v pangkat 3/2 sama dengan m dikali dv/dt-nya kita ganti v dikali dv/dx. Nah, sudah. Lalu kita lakukan separasi ya, separasi atau pemisahan variabel yang v dengan v, yang tidak mengandung v atau yang x dengan x di sini. Maka kita tuliskan seperti ini. Minus 1/4, kita tulis ulang di ruas kiri, m-nya kita pindah ke kiri, jadi dikalikan 1/m. Kemudian dx-nya kita pindah ke kiri. dx sama dengan v dibagi dengan v pangkat 3/2, v-nya pindah ke kanan, v pangkat 3/2 dv. Nah, kita sudah dapatkan. Lalu kalau ketemu bentuk seperti ini, karena m ini konstan, kita tinggal pasang integral di ruas kiri, pasang integral di ruas kanan ya. Atau bentuknya boleh kita sederhanakan dulu. Nilai m-nya kan ada tadi ya, m itu tadi nilainya adalah 0,5 sepertinya. Nah, ini ya, m-nya 0,5, jadi kita bisa tuliskan 1 dibagi 0,5 kan 2 ya. Jadi 1 dibagi dengan 0,5. Jawabannya adalah 2. Jadi minus 1/4 kali 2 integral dx sama dengan integral v dibagi v pangkat 3/2. Jadi v pangkat minus 1/2 ya. 1 dikurang 3/2. 1 dikurang 1/2 minus setengah dv. Sekarang kita masukkan batas integrasinya kan. Awalnya x-nya mulai dari posisi dia itu berangkat, jadi x sama dengan 0, sampai posisi terakhir dia sendiri ya, posisi paling akhir di sini yaitu x max. Ini x sama dengan 0, di sini adalah posisinya adalah x max. Kita masukkan di sini x maksimum. Kemudian bagaimana dengan v-nya? V-nya mulai dari v0 yang nilainya adalah 9 sampai v yang ada di sini yaitu vt yang nilainya adalah 0. Jadi di sini batasnya sampai 0, dari 9 sampai 0. Maka kita bisa lanjutkan pengerjaannya di sini. Minus 1/4 kali 2 itu minus setengah. Oke, lanjut di sini ya. Minus 1/2 dikalikan integral dx adalah x itu sendiri dengan batas dari 0 sampai x max sama dengan yang ruas kanan integral dari v pangkat min setengah ya. Ingat persamaan integral itu integral x pangkat n dx itu punya persamaan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 ya. Jadi di sini 1 dibagi min setengah tambah 1 setengah. 1 dibagi setengah itu 2. Kemudian v-nya di sini x-nya pangkat min setengah ditambah 1, jadi pangkat setengah. Dengan batas integrasi mulai dari 9 sampai ke 0 di sini. Kita tinggal masukkan. Jadi minus 1/2 kali x, jadi minus setengah x. Batasnya x max dikurang 0, jadi tetap x max ya. Jadi minus 1/2 x max sama dengan 2 dikalikan v, batasnya kita masukkan 0 pangkat setengah dikurang 9 pangkat setengah ya. Kemudian kita masukkan minus 1/2 x max sama dengan 2 dikali 0 minus 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9 kan. Berarti ini sama dengan minus 3. 0 dikurang 3, jadi minus 3. Maka kita bisa dapatkan nilainya minus 1/2 x max itu sama dengan minus 6. Berarti x max-nya sama dengan minus setengah dikalikan minus 6 dibagi minus setengah ya, sama dengan 12. 12
Satuannya tentu saja meter ya di sini. Nah, kita sudah dapatkan tuh nilai X max-nya 12 meter, maka tinggal kita isikan di sini 12,0 ya. Kita dapat hasilnya seperti itu. Oke, jadi ini merupakan salah satu ide saja ya. Jadi teman-teman nanti setelah melihat video ini kalau memang ada yang salah atau ada yang perhitungannya kurang tepat bisa dikoreksi ya. Nanti kalau memang koreksinya benar saya pin komennya. Nah, kalau ada yang punya ide lain juga boleh sekali ya. Jadi nggak dalam mengerjakan suatu problem atau kasus itu kita tidak tertutup pada satu ide aja. Tapi mungkin ada beberapa atau ada banyak alternatif solusi yang bisa dipakai untuk mengerjakan kasus seperti ini. Oke, sekian untuk video ke-21 ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.